masuk ke alur operan Rumah Sakit Haja Bunda Halimah. Ini alur serah terima kita dari IGD ke rawat inap, ya. Jadi perhatiin nih, kalian harus saling mengkoreksi dan saling teliti. Ini adalah yang dilakukan oleh perawat IGD pada saat mau menyerahkan pasien ke rawat inap. Nomor 1 yang dilakukan adalah memastikan pasien stabil dan sudah siap pindah ke ruangan. Kriteria pasien stabilnya, kalau ada yang penasaran silakan ikut kelas Dokter Rama nanti siang ya mengenai transport pasien. Ya, jadi pastikan dulu pasiennya stabil dan sudah siap pindah ke ruangan. Kemudian periksa TTV pasien sebelum pindah. Input TTV dalam lembar monitoring pasien. Tahu di mana letaknya? Tanda panah kecil warna apa? Biru, cakep ya. Pencet yang biru-biru itu, masukin TTV terakhirnya berapa. Kemudian lakukan final check. Final checknya apa? Berkas administrasi, berkas rekam medis, gelang pasien. Ya, jadi pastiin ya gelang pasien harus ada. Udah gitu salah juga perawat ruangannya kan Bu ya. Masa dia nggak tahu pasiennya 2 hari nggak pakai gelang? Berarti nggak melakukan apa? Identifikasi pasien. Lu percaya aja berarti kan hanya terapi terpasang dan juga tanggal. Maksudnya apa? Terapi terpasang dan juga tanggal apa? Kalau pasien pasang kateter harus ada tanggal pemasangan. Kalau dia pasang infus ada. Buat apa sih harus ada tanggal pemasangan? Kapan digantinya? 3 hari. Ya. Kemudian fisik obat, ya, fisik obat harus dicek oleh teman-teman yang mau ngoperin dari IGD. Karena pernah ada kejadiannya, banyak ya kejadian yang saya temukan ya. Pasiennya 1 elektroda yang diorder 18. Coba bantuin saya itu ditempel di mana aja. Ya. Ya, tandanya apa? Nih, soalnya pas saya tanya ke ICU, ngapain order lagi? Di bawah udah ada 8. Jawaban ICU tau nggak apa? Kalau di order lagi dok, berarti perawat saya nggak nemu itu elektroda dari mana. Berarti kan tidak melakukan ini. Sebelum naik cek dulu obatnya. Kalau bilang ranitidinnya ada 2 ampul ya, benar ada 2 ampul apa enggak? Jangan jadi main salah-salahan antar unit ya. Yang menerima juga nanti harus cross check. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginfokan ke admisi pasien siap transfer. Ya, info ke admisi. Orang IGD nih yang cuma 4 orang, nggak tahu yang lain ya. Suruh ikut kelas saya biar pada tahu. Infoin ke admisi. Admisinya ada di mana? Di samping kakak kan? Ih, enak banget tuh ngomongnya tuh. Di mana admisinya? Di samping dok. Nanti nggak ngomong. Pasiennya siap transfer, kita transfer ya. Gitu. Nanti orang admisi akan klik tombol transfer. Kenapa orang admisi harus cek tombol transfer ya? Diramap, jawab. Biar bisa buka apeksanya, Bu. Jadi kalau tidak ditransfer dari IGD yang diranap, tidak bisa buka operan jaga itu fungsinya. Supaya teman-teman nggak salah. Kita lanjut ya nih ya. Nih lihat nih. Nggak ada alasan. Nih lihat nih ya. Pada saat kita sudah infokan ke admisi, pasien siap ditransfer, admisi akan apa? Ini bahasa tulisannya memeriksa kelengkapan form pasien. Kemudian klik transfer pasien, cuma itu aja yang dia lakukan. Jadi dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh ya kakak-kakak. Dia cuma ngecek, oh, oke TTV-nya sudah paling update, itu dia wajib cek. Terus misalnya dia cek, oke TTV terakhir jam 22.50. Dia tinggal klik transfer, selesai. Ya. Kemudian sebelum jauh kemana-mana, kita harus pahami dulu dan dicatat, difoto, diinget-inget boleh, dibaca sebelum tidur boleh. Berkas administrasi pasien itu apa? Karena tadi kan saya ngomong ya, dari IGD harus cek kelengkapan berkas administrasi dan berkas rekam medis pasien. Yang dimaksud dengan berkas administrasi adalah SEP, kalau BPJS Kesehatan. Form denda atau form penyataan penjaminan umum. Itu administratif. Yang kedua, SBPK, Surat Bukti Pelayanan Kesehatan. Yang ketiga, SPRI, Surat Perintah Rawat Inap. Nah, sekarang nomor 2 dan nomor 3 ada di Apeksa, dan kalau tidak dibuat di Apeksa, maka pasien nggak akan bisa ditransfer. Betul begitu? Ya. Kemudian yang keempat, kronologi dengan materai. Pasien apa yang pakai kronologi? BPJS TK. Kalau BPJS TK-nya bukan KLL, tetap pakai kronologi nggak? Tetap ya? Tetap nggak? Jatuh dari tangga di kantor. Apa? Pakai kronologi nggak? Oke. Ya. Dengan materai.
Yang minta dengan materai itu dari pihak yang menjaminkan. Mereka minta harus ada materainya. Kemudian surat rujukan dengan cap pengirim. Ini masih jadi tanda tanya karena info dari JKN tidak wajib harus ada capnya, tapi to be safe dipastikan aja ada cap pengirimnya ya. Kemudian yang keenam, formulir jasa raharja atau asuransi. Yang ketujuh, nomor SITB untuk pasien tuberkulosis. Dan ini bisa tambahan-tambahannya mungkin berkas administrasi masih banyak lagi tergantung dari kondisi pasiennya ya. Tapi mostly ini yang harus dicek sama teman-teman. Dan yang dimaksud dengan berkas rekam medis apa? Berkas rekam medis itu adalah asesmen awal IGD, berkas penunjang di sistem, berkas penunjang yang di-upload. Ya, yang mengupload berkas penunjang adalah yang menerima. Kalau pasien datang rujukan dari Rumah Sakit Bakti Makarimon, di sana sudah dilakukan CT scan, gambarannya pasien ada perdarahan di kepala, yang upload siapa? Cakep. Pas nyampe di atas nggak ada tuh di upload sama IGD, yang dilakukan apa? Suruh lengkapin. Nanti kita lanjutin alurnya ya. Daftar obat diisi mulai dari mana? Oke. Formulir transfer, ya, formulir transfer sebenarnya sudah ada di Apexa, tapi kita juga masih menggunakan double dengan manual ya. Kemudian lembar edukasi tanda tangan doang apa harus ada isinya? Harus ada isinya. Inform consent, terutama pasien-pasien yang misalnya mau melakukan tindakan. Lembar observasi, lembar rekonsiliasi obat, dan untuk seperti formulir-formulir juga, formulir Robson dan VBAC untuk pasien rencana SC. Ini contoh, nanti akan ada banyak lagi. Kalau geriatri harus ada form geriatri, pasien NICU harus ada form neonatus gitu ya. Kalau misalnya pasien mau masuk ICU harus ada form kriteria masuk ICU gitu. Jadi dilengkapin semua formulir-formulir. Itu namanya berkas rekam medis. Lanjut ya. Nah, jadi pada saat tadi petugas admisinya klik transfer pasien, ya, maka di rawat inap akan ada notifikasi ada pasien masuk, benar? Muncul ya, ada pasien mau masuk, bahkan lengkap dengan bed mana. Ya, mau di bed mana, jadi verbed lah secepat-cepatnya. Nah, ini kan ada panah dua ya, ada dari atas sama dari sini. Berarti kita lihat ke atasnya dulu. Setelah info dari perawat IGD lagi ya, setelah dia info admisi pasien siap ditransfer, berarti kan dia dorong nih ya pasiennya, dorong tuh mengantarkan pasien ke ruangan yang sudah di booking, karena dia tahu kalau udah dibilang udah transfer, dia akan kasih tahu dari petugas admisinya, itu nanti pasiennya ada di orchid isolasi bed nomor 2 gitu. Pada saat sampai di atas, kan ngelewatin nurse station ya, kalau ke orchid, menginfokan ke nurse station ruangan bahwa pasien sudah sampai. Jadi pada saat lewat nurse station tuh jangan dorong aja gitu. Kan kalian masuk ke rumah orang ya. Jadi minta izin lah sama yang ada di nurse station. Kak, ini pasien dari IGD ya, atas nama Ahmad Sahroni, di isolasi nomor 2. Kebanyakan baca berita. Ya. Ini ada di isolasi nomor 2, Kak. Nah, terus perawat yang di ruangan ngapain? Ikut mendampingi. Nih ya, lihat nih, bersama perawat IGD antar pasien ke ruangan dan bawa alat TTV. Saya kalau nurse station-nya sebelah sini saya percaya, yang Jasmine, gardennya anak, gardennya bidan saya percaya dipanggil orang IGD. Yang saya khawatir itu yang di sana loh, yang orchid bedah sama gardennya anak. Kan dia posisinya kamar baru nurse station ya. Kadang-kadang tuh perawat IGD main belok aja, nanti dia datang-datang udah bawa segala macam, nggak nginfoin gitu. Oke, jadi nih ya, bersama perawat IGD antar pasien ke ruangan dan bawa alat TTV. Terus sampai di ruangan ngapain? Periksa gelang pasien, terapi terpasang dan tanggal, itu aja dulu. Jadi teman-teman cek TTV, ambil cek TTV kan lihat tuh udah pakai gelang apa belum, terus lihat nama di gelangnya siapa, pastiin. Kadang-kadang IGD pasiennya bisa 18 full bed, padahal bednya aja cuma 12. Ya kan? 18 full bed. Bisa aja loh mereka ketuker, harusnya nih bednya, gelangnya punya pasien di bed 2, malah ditaruh di bed 3. Jadi pastikan selalu identifikasi pasien. Ya, begitu nyampe TTV kan? Pak, namanya siapa Pak? Ahmad Sahroni kata dia. Sambil ambil gelangnya, lihat. Tanggal lahirnya boleh disebutkan Pak. Tanggal 17 Agustus tahun 45, kan begitu. Ya, itu namanya identifikasi pasien. Itu teman-teman menjalankan patient safety. Ya, kemudian lihat terapi terpasangnya. Oke, udah dipasang infus, tanggalnya udah bener ya. Nah, itu dia.
Selanjutnya, memperkenalkan diri ke pasien sebagai perawat ruangan. Ya, perkenalkan diri saya dengan nurse. Siapa nih? Padila ya, yang ada di ruangan ini ya Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa dengan saya. Lalu ini periksa TTV pasien post transfer. Ini bisa diputer-puter. Intinya 3 hal ini harus teman-teman lakukan ya. Nah, setelah itu orientasi lingkungan ke pasien dan keluarga. Ya, jadi teman-teman lagi-lagi ya, hilangkan persepsi diri. Jadi kalau misalnya mau ketemu pasien ya, ini tuh harus dilakukan loh. Hal pertama, orientasi lingkungan ke pasien dan keluarga. Apalagi ruangan yang nurse station-nya kanan kiri. Jangan kira pasien itu langsung tahu, saya taruh di gardeniana kamar sekian. Terus menurut lo dia langsung tahu nurse station-nya yang mana? Kan enggak. Gardenia bidangnya kok ada berapa banyak pasien yang nyasar. Saya tuh kan, buktinya ya, bukti. Orchid, kasih tahu ada berapa banyak pasien yang nyasar. Makanya kalau misalnya pasien baru nyampe, orientasi. Saya tadi dengan siapa tadi? Enggak, nurse Padila enggak ini nih, enggak relatable. Nurse Kak Sabet ya. Saya dengan Elizabeth, perawat di Orchid internal atau Orchid non bedah. Nanti kalau ada apa-apa, nurse sessionnya yang sebelah sana ya Bu. Gitu, kasih tahu. Ya, karena kalau pasien nih Orchid bedah misalnya, dia pokoknya keluar, dia kan gini kanan kiri. Orchid bedah itu nurse sessionnya nggak kelihatan. Jadi dia pasti mencari, yang kelihatan itu kali, di jalan ke sana, udah jauh banget kan jalan. Terus habis itu, salah Bu, perawatnya di sana. Balik lagi, sungguh kalian teganya sama pasien. Maka harus dilakukan ini ya, orientasi lingkungan ke pasien dan keluarga. Lokasi nurse station. Yang kedua adalah fungsi nurse call. Fungsi nurse call, jadi kasih tahu pasiennya kalau ada apa-apa, nurse station-nya sebelah sana, atau ibu juga bisa pencet nurse call ini ya, gitu. Tidak berlaku di bedah Jasmine karena nggak punya, gitu ya. Lalu jam kunjungan dan juga jumlah penunggu. Itu ringkas nggak? Berapa menit kira-kira? Coba ada yang mau simulasi di sini? Kakak yang pakai baju garis-garis. Siapa namanya Kak? Marlen, sini Kak Marlen maju ke depan. Coba, ada yang pasang stopwatch. Berapa menit melakukan ini? Orientasi lingkungan ke pasien dan keluarga. Ayo. Selamat pagi Bu, dengan perawat Marlen di sini Bu. Sekarang Ibu berada di ruangan Jasmine ya Bu ya, di lantai 4 di kamar nomor 11. Jam kunjungnya jam 11 sampai jam 1 ya Bu ya. Terus dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jumlah penunggunya cuma 1 orang ya Bu. Kalau ada apa-apa nanti datang aja ke nurse station. Suruh sebelah depan. Sebelah depan katanya. Di sebelah mana nurse stationnya? Di depan Bu. Anggap pasiennya ada di ruangan yang dulu dia nggak tahu ya ruangan mana itu lorong, di lorongnya Jasmine. Nah Jasmine kan ada lorongnya tuh. Nanti kemana? Ke kiri. Ya, stasiunnya Bu nanti keluar belok kiri ya Bu. Kami ada di sana. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan ya, karena ternyata cuma 1 menit aja pakai gagap dan terbata-bata. Apalagi kalau lancar, nggak nyampe 1 menit nggak tahu kayak gitu ya. Kita lanjut ya. Jadi itu orientasi lingkungan. Kemudian setelah selesai orientasi lingkungan secara ringkas tadi, yang dilakukan selanjutnya adalah ada panah ke atasnya nih, kita lihat. Melakukan serah terima berkas dengan perawat ruangan di nurse station. Ya, jadi serah terima berkasnya tidak perlu dilakukan di bedside, lakukannya di nurse station. Cara pertamanya adalah pada saat kita udah mau siap-siap operan nih ya, udah jalan dua-duanya ke nurse station, yang dilakukan pertama adalah buka Apexa. Betul? Lalu buka form transfer pasien. Dari IGD sudah melakukan transfer, maka perawatnya yang di ruangan harus mengkonfirmasi supaya bisa buka asesmen pasien. Ya, membuka form Apexa, cek form transfer pasien. Lalu kita cek berkas fisiknya. Ini kita cek berkas fisiknya. Apakah SCP-nya ada, kronologinya, dan lain-lain ya. Untuk berkas administrasi pasien dan juga cek juga di Apexa. Lalu cek berkas rekam medis pasien di Apexa dan juga daftar
obat. Itu yang dilakukan oleh perawat yang menerima. Perawat yang mentransfer, ngapain nih? Buka Apexa, lakukan serah terima berkas administrasi pasien. Pertanyaannya, berkas lengkap atau enggak? Kalau tidak lengkap, misal, apa yang sih nggak lengkap paling sering apa? SEP tidak ada, ya kan? Berkasnya lengkap, tidak. Bisa dilengkapi segera nggak? Sekarang pertanyaannya gini, SEP tidak ada tuh karena memang pasiennya denda, atau karena pasien ya pengurusan, atau gara-gara ketinggalan di bawah? Ya, dua-duanya bisa. Kalau misalnya jawabannya karena ketinggalan, berarti dia bisa dilengkapi nggak? Bisa, masuk ke algoritma yang iya, lengkapi kurang dari 30 menit. Ada waktunya ya orang-orang IGD ya. Jangan operinnya jam 8 pagi, nanti nyerahinnya di shift siang jam 2 ya. 30 menit. Kalau misalnya sudah lengkap, tandai item yang sudah lengkap dengan nama. Nah, kalau misalnya enggak, berarti kita kemarin pakai tandain sampul status dengan not atau catatan. Pastikan tidak mudah lepas atau hilang, kemudian follow up oleh perawat PIC pasien sampai yang dibutuhkan lengkap. Kalau udah lengkap, berarti dikasih tanda. Kemarin kesepakatannya dengan kepala ruangan kita pakai post-it ya, apa sih namanya? Notepad, not sticky notes itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum lengkap, kan kalian serah terima masih pakai berkas fisik kan. Berkas administrasi juga rata-rata berkas fisik. Atau sekarang kan SEP mungkin udah di Apexa ya. Boleh dibikin di situ remindernya. Jadi ini SEP-nya belum, ini surat kronologinya belum, dan kalau barangnya sudah datang, bisa ditandain bahwa itu sudah selesai. Memastikan, nah selanjutnya nih ya, perawat IGD memastikan serah terima berkas rekam medis pasien, ya. Berkas rekam medis pasien ini dioperkan secara SOAP, ya. Subjektifnya apa? Objektifnya apa, asesmen keperawatannya apa, kemudian planning. Planning itu ada planning kolaboratif, jadi dengan dokter, penunjang, tindakan, atau planning mandiri. Ya, jadi implementasinya apa, evaluasinya apa. Seperti itu. Jadi urutan, jangan datang-datang ini ngomongnya pasien atas nama Tuan Sarmadi dengan diagnosis ini, pasiennya langsung ke rencana. Pasiennya rencana nanti mau tindakan apa? Enggak, ini bukan lagi serah terima. Ini bukan lagi serah terima antar shift. Ini lagi serah terima antar ruangan. Kalau serah terima antar ruangan datanya harus lengkap, runut. Keluhan pasien apa, yang ditemukan di bawah apa, diagnosisnya apa, dan diagnosis keperawatannya apa, kemudian rencananya apa, planningnya pun harus urutan. Planning farmakologinya apa, planning non farmakologinya apa, itu semua harus disampaikan. Kalau misalnya di akhir nih, ada penunjangnya dilakukan CT scan, ini pernah kejadian juga nih ya, operan gak lengkap, pasien di CT scan 2 kali. Judul headline-nya bagus ya, operan tidak lengkap, pasien di CT scan 2 kali. Nah, ya, jadi harus jelas, ini penunjangnya pasiennya rencana CT scan sudah dilakukan, tapi hasil belum ada, gitu misalnya. Karena sering sekali dari IGD naik ke atas, di atas nggak clear apakah sudah dilakukan atau belum. Jadi pasiennya diturunin lagi lah, atau kadang-kadang bilangnya udah diinput, tapi pada saat dicek belum diinput lah, kayak gitu-gitu ya. Maka serah terimanya harus baik. Lalu melakukan serah terima fisik obat dan BHP. Jadi kalau tadi dia operan kan ada ngecek daftar obat, di daftar obatnya dibilangnya pasien dapat ceftriaxone 2 kali 2 gram. Tadi sudah masuk di IGD 1 kali ya, jam 18.00. Berarti harusnya masih ada berapa di keranjang? 2. Buat besok ya. Ya, jadi di sini ada ya petugasnya cek berkas rekam medis pasien di Apexa dan daftar obat. Kemudian ada tahap terakhir. Ini alur baru yang saya harap sudah dilakukan sekarang ya. Informasi ke DPJP pasien sudah berada di ruang rawat. Informasikan ke DPJP bahwa pasien sudah sampai di ruang rawat. Kalau misalnya ada kejadian nggak bisa dioper dari Apexanya, berarti tetap teman-teman tetap melakukan operan. Ya, tapi harus ada riwayatnya. Jadi kan kalau kayak gitu pasti laporkan di grup Apexa kan. Jadi itu kita tahu bahwa oh iya deh ini memang ada masalah. Ya, yang tidak diterima itu kalau kadang-kadang tuh memang ditunda-tunda aja. Ada yang dokternya lah belum input apa, ini belum input apa. Jadi kalau misalnya belum selesai maka pasiennya jangan ditransfer. Tapi kalau misalnya udah selesai, udah mau ditransfer, ternyata masalahnya di Apexa, tetap lanjutin operan. Ya, tetap lanjutin operan. Iya. Enggak lah, lama lah kalau kayak gitu, karena teman-teman di IGD punya
cut off pasien itu ya menunggu di IGD paling lama 2 jam. Kita lanjut ya, ini adalah alur operan jaga antar shift. Ya, jadi perlu dipelajari dulu nih ya untuk operan jaga antar shift. Ada yang namanya PJ shift awal. Siapa itu PJ shift awal? Ya kalau malam ke pagi, kalau pagi ke malam, kalau pagi ke siang. Ya intinya yang mengoperkan namanya PJ shift awal. Kemudian yang menerima adalah PJ shift lanjut. Lalu ada yang namanya PIC ya, kita sebutnya kan PIC atau perawat pelaksana, PIC lanjut dan juga ada PIC awal. Nah ini perlu teman-teman perhatikan, saya mau semuanya di seluruh ruangan cara operannya seragam. Kita mulai dari PJ shift awal, jadi PJ shift ya, PJ shift sebelumnya membuat pembagian pasien untuk shift selanjutnya 1 jam sebelum shift berakhir. Ya, kenapa begitu, Dok? Kenapa PJ shift awal yang bikin? Kenapa nggak PJ shift lanjutnya aja yang nentuin? Kenapa? Karena yang tahu beban yang dihadapi adalah PJ shift sebelumnya. Kan dia yang menghadapi pasien semalaman itu, dia tahu pasiennya kondisinya gimana, jadi dia bisa membagi bebannya. Oke? Kemudian membuat itu ya saja 1 jam sebelum shift berakhir, kemudian menyerahkan file atau berkas pasien rencana pulang. Jadi kalau ada pasien-pasien yang rencana pulang, pinggirin dulu, dikasih ke PJ shift selanjutnya. Selanjutnya, nah kan kalian duduk nih rame-rame di nurse station kan, sampaikan, print ya bagian ini, print, tempel di nurse station masing-masing. Saya maunya setiap saya ke ruangan manapun, Bu Lulu ke ruangan manapun, operannya harus sama. Sensus pasien, syairnya terima pasien berapa? Terima pasien itu maksudnya apa? Pasien awal kalian pada saat kalian masuk tuh berapa? Misalnya lagi jaga nih, kemarin saya terima pasien 15, pasien barunya ada 4, pasien barunya ada 5, pasien transfer dari ICU tidak ada, pasien pindah ke ruangan ICU ada 1, pasien pulang ada 3. Total pasien saat ini, siapa yang nyimak dapat duit? Nah kan? Gak ada yang nyimak. 3, jauh banget. Nah, ulang. Nah, kalau dulu gak jadi duitnya. Gak jadi duitnya. Ulang ya. Gorengan gak ada Pak, gak sempet. Tadi mau bawa beras, gak sempet. Terima pasien 15. Pasien baru ada 5. Pasien transfer dari IGD tidak ada, pasien transfer dari ruangan lain tidak ada, pasien transfer ke ruang ICU ada 1, pasien pulang 3. Total pasien saat ini 16. Rencana pulangnya 4. Makanya kalau orang pendaftaran nelpon, kan udah tahu ya. Lihat ya, formatnya kan udah begini nih. Total pasien saat ini kan ada, operannya jam berapa Neng? Jam 7 kan ya. Kenapa orang pendaftaran nelpon, isinya operan kalau laporan. Jadi jam 07.01 tuh orang pendaftaran selalu report di grup. Dalam grupnya ada saya. Ya. Jadi tulisannya gini, Jasmine operan, Sakura operan. Dalam hati saya gini, yang mereka operin itu apa sih sampai nggak tahu jumlah pasien? Karena pertanyaan mereka itu kan, pasti mereka nelpon, terus kakak jawab kan, pagi dengan Santi di Jasmine ada yang bisa dibantu, pagi kak dengan Neng dari pendaftaran, kak pasien pagi ini berapa ya? Bentar ya masih operan. Emang lu pada ngoperin apaan? Karena jumlah pasien aja nggak bisa disampaikan jam 7.00. Masa nggak ada yang tahu pasien pagi itu berapa? Sampai tulisannya operan. Kadang sampai jam 12 malam. Kalau yang dinas malam nih, harusnya kan jam 22.00 dia udah laporan ya. Ya, karena saya masih melek nih. Nanti dia ngirim lagi nih jam 22.00 kan. Yang operan masih 3 ruangan. Misalnya ICU, Jasmine, sama Orchid bedah, gitu kan? Operan. Nanti jam 22.30 pasti mereka follow up kan? Mereka kirim lagi. Yang operan masih si Orchid bedah sama si seperti Jasmine misalnya. Ya, nanti jam 23.00 mereka kirim lagi. Yang udah selesai operan baru si Jasmine. Jam 23.30 baru final tuh si Orchid bisa ngasih tahu. Berarti apa? Lo operannya formatnya nggak begini. Neng, kalau misalnya kayak begini dari jam 22.00 udah tahu jumlah pasiennya berapa. Karena untuk meningkatkan konsentrasi kita, nomor 1 harus dikasih tahu jumlah pasiennya berapa. Orchid punya kapasitas pasien 38 internal ya. Kalau dia datang nih, Wahid datang kan, kita operan ya, total pasien hari ini 30, apa nggak megap dia?
Dia langsung ini 30 mati, gue harus konsentrasi nih. Tapi kalau misalnya gini, total pasien hari ini 5, santai dikit, tahu-tahu dikit boleh lah kita kan gitu kan? 5 pasiennya. Jadi angka itu sangat penting untuk menyiapkan mental kalian menerima, gitu. Bener nggak? Sakura biasa pasien 1-2, datang deh, pasien hari ini 10. Hah? 10? Deg-degan dia, jadi dia fokus untuk mendengarkan 10 pasien yang mau dioper ini apa aja. Udah 10, 5-nya rencana USG lagi sore kan, 3-nya rencana operasi. Jam 6, megap-megap lah ada mereka. Gitu loh, makanya ini dibuat terstruktur dan sistematis tuh tujuannya itu, menyiapkan mental kalian. Mulai dari sensus pasien, oke? Masalah umum yang mengganggu pelayanan, ada nggak masalah umumnya? Contoh masalah umum apa? Masalah umum apa? Contohnya yang mengganggu pelayanan. Kamar Gardenia 17 bocor ya, nggak bisa dipakai. Ya, oksigen di kamar 10 habis ya, dari tadi nelfon Pak D belum dikirim-kirim. Itu masalah umum, hubungannya dengan orang di luar daripada teman-teman semua. Ya, tadi plafon di Gardenia 20 jebol ya, gitu misalnya. Itu adalah masalah umum, sampaikan supaya Pak orang aware bahwa oke, kamar 20, kamar 18 tidak bisa dipakai. Begitu. Pembagian pasien per PIC. Nah, ini PJ shift tadi kan? Jadi ini kita bagi ya, dari 30 pasien, Wahid, dengar. Wahid mulu, ada nggak yang lain mau perkenalan diri? Siapa namanya? Minda. Minda, mana Minda? Hai Minda, nah Minda. Misalnya Minda nih, Minda dapat pasien di kamar 1, 3, 7, 8, 10. Misalnya. Ya, catat. Jadi nanti apa? Pada saat, ini kan PJ mau bacain 30 pasien nih. Dia akan pasang kuping paling panjang pada saat dia dengar pasien nomor 1, 3, 8, 10. Mau berapa tadi? Nggak lupa kan? Gitu. Jadi pembagian pasien atau PIC itu disebutin. Lalu kita operan per pasien sesuai dengan nomor urut kamar. Ya, ini kejadian juga dulu tuh kalian pokoknya operannya amburadul. Di kertas operan itu tuh kalau misalnya dilihat, ada kertas operannya nggak? Ini yang rapi ya? Ah, ini udah urut, udah pinter. Nah, ada nih yang di sininya kamar 1, bawahnya kamar 3 bed 1, kamar 3 bed 2. Ini kamar 10. Di sininya kamar 20, nanti balik lagi ke kamar 4. Jadi begitu saya tanya, Bang, tadi pasien di kamar 4 namanya siapa? Dia juga bingung dengan kertas dia. Kamar nomor 4 ada di sebelah mana ya? Kayak gitu kan. Coba kalau ini dibuat berurutan. Dia ngelihat kan operan dari kamar 1, 2, 3, 4. Pasien kamar 4 namanya siapa? Dia akan melihat ya, nomor 4 nih. Namanya tadi Ahmad Saroni dok, kan gitu kan? Jadi operan itu harus terstruktur, sistematis, jangan amburadul. Ya. Kemudian operan per pasien sesuai nomor urut kamar, bacain identitas pasien dan DPJP, administrasi, lalu ikuti SIM-RS dengan metode S-bar. Artinya apa? Pada saat kalian operan, ya beda tadi ya, kalau oper antar unit kita SOAP, jadi mulai dari subjektif, objektif, assessment, planning, farmakologis, non-farmakologis, dan penunjang. Urutan nyampeinnya. Kalau kita lagi operan antar shift, dianggap semua sudah paham nih kondisi pasien awalnya, gitu kan ada assessment awal. Yang selanjutnya kita tinggal pakai metode S-bar aja. Situationnya yang terjadi sama pasien saat ini apa? Yang paling penting, yang paling update, yang perlu disampaikan. Ya, background-nya apa, assessment-nya apa, recommendation-nya apa. Gitu nyampeinnya. Oke? Kemudian kita turun lagi. Ya, pada saat tadi PJ shift lanjut membacakan operan, yang pada saat PJ shift awal menyampaikan operan, PJ shift lanjutnya akan cross check. Ya, cross check-nya di SIM-RS. Oke, karena apa? Kalian itu pada saat operan kan langsung bagi berkas ya. Ya, jadi tadi kan udah dikasih tahu nih, Kak Minda, aku pegang pasien 1, 3, 8, 10, 18. 1, 3, 8, 10, 18. Kakak harus ambil apa? DO dan berkas fisik pasien. Kalau operan tuh begitu. Jadi yang PJ shift, antar PJ shift ke PJ shift buka di sistem, antar perawat pelaksana ke perawat pelaksana, operan berkas fisik. Kalau misalnya PJ shift-nya bilang, pasien Ahmad Saroni obat TB-nya dihentikan, diganti dengan pemberian Cefotaxim 2x1, yang ngecek siapa?
Yang ngecek siapa? Kalau pelaksana ngecek apa? Yang dicek apa di DO? Ya benar, instruksi obat stop dan juga obat tambahannya apakah sudah ditulis atau belum. Yang PJ shift ngapain? Yang PJ shift lanjutnya ngapain? Cek inputan udah masuk apa belum. Terus apalagi yang dicek selain inputan udah masuk apa belum? S-bar, kalau via WA. Kalau misalnya dokternya visit, kan operannya gitu kan? Kemarin sudah divisit, semalam udah divisit sama dokter Rizky. Dari dokter Rizky, itu kan penting tuh. Advis terbarunya adalah OAT-nya di stop, kemudian diberikan cefotaxime 2x1, kan begitu. Berarti kalau ngomongin kayak gitu, yang satu ngecek DO pelaksananya, yang PJ shift-nya ngecek CPPT. Bener nggak DPJP-nya nulis itu? Jangan-jangan DPJP-nya bukan nulis cefotaxime, jangan-jangan dia nulisnya cefazolin. Bisa nggak terjadi? Bisa. Karena apa? Yang nulis DO teh perawatnya, yang ngetik teh dokternya. Maka harus dilakukan konfirmasi. Itulah gunanya kalian sama-sama ngecek. Yang satu ngomong, kakak jangan percaya sama PJ shift yang awal. Dia ngomong aja, dia dapat operan tuh tadi dari pelaksana yang nemenin visit. Katanya cefotaxime, dokternya pas ngetik cefazolin. Jangan percaya sama omongan. Tulis apa yang Anda kerjakan apa yang Anda tulis. Jadi harus dicek di CPPT. Kalau bahasanya tadi pada saat visit, maka cek CPPT. Kalau misalnya bahasanya tadi dokter Indah WA, sitikolinnya diberhentikan, bukannya apa? S-bar. Pastikan ada nggak tulisan di S-barnya itu advis dari dokter Indah memang seperti itu. Ya, pernah kejadian. Pasien norepinefrin diturunin dosisnya dari 0,4 mikrogram ke 0,2 mikrogram. Dari mana bang? Dari operan dok, kata dia. Oh dari operan. Di mana? Ditulis kan, dikasih lembar kertasnya. Di kertasnya, tulisannya memang iya. Dicari dalam rekam medis saya, ubek dari A sampai Z, nggak ketemu. Sampai saya ke ICU, nggak ada tulisannya. Sampai saya, itu Pak Iwan orangnya kebetulan. Pak Iwan, ini gimana sih Pak? Dari mana sih? Terus dibelain Pak Iwan, katanya ini mungkin ini dok. Apa Pak? Titrasi dosis ya? Tapi yang namanya titrasi dosis tetap harus tercatat gitu. Ya, jadi jangan percaya omongan orang aja. Pernah lagi kejadian. Apa ya waktu itu obatnya Bu? Yang metilprednisolon 500 mg. Bener ini. Kalau 500 mg berapa ampul? Cung. 4, pinter. 4 ampul. Tiba-tiba besoknya dosisnya berubah jadi 50 mg. Kalau 50 mg berapa ampul? Nggak nyampe setengah ampul kan? Ya, DPJP-nya nelfon saya. Siapa lah dok perawat yang ganti-ganti dosis obat saya itu 500 mg. Kenapa jadi 50 mg yang dikasih? Pas dicek memang ampulannya sisa banyak. Pas ditanya, dari mana dapatnya? Dari operan. Ada nggak yang ngecek di CPPT dokternya? Nggak ada, karena CPPT dokternya tulisannya adalah 500 mg. Jadi, setelah ditelusuri ternyata itu berdasarkan asumsi. Iya, asumsi, karena dia berpikiran bahwa ini pasien anak-anak gitu. Ini pasien anak, nggak mungkin dapat 500 mg. Kenapa jadi lu yang mikir? Yang mikir biar DPJP, dia yang tanggung jawab. Kita tinggal ngikutin, ya kan? Kita boleh memberikan masukan ke DPJP. Kalau DPJP-nya nggak ACC, ya udah ikutin apa kata DPJP-nya, yang tanggung jawab siapa? DPJP. Tapi kalau DPJP kasih 500, kita turunin 50, yang tanggung jawab siapa? Kita. Ngapain? Gitu kan? Ngapain kita tanggung jawab? Orang DPJP nyuruh 500, ini diturunin berdasarkan asumsi, karena pasiennya itu pasien pediatri. Ya, jadi hati-hati, maka itu harus cek di Apexa-nya. Oke? Ada lagi kemarin kejadiannya apa ya? Itu aja. Itu aja yang ketahuan. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian setelah kita cross check di SIMRS, perawat pelaksananya, perawat yang di PIC lanjutnya mengikuti operan sekaligus mencocokkan DO pasien tadi ya, apakah udah dicek atau belum. Kemudian double cross check advis terapi. Lalu kalau misalnya sesuai, iya maka lakukan bedside handover. Di sini juga. Ini nanti ini salah ya Bu. Ini advis terapi harusnya dilakukan di sini, ya. Di PJ shift. Bedside handover dengan PJ shift awal untuk seluruh pasien. Ya. Jadi yang melakukan bedside handover itu
Dua-duanya ya, perawat pelaksana dan juga PJ Shift. Tapi PJ Shift handover-nya ke seluruh pasien. Bedside handover. Apa sih gunanya ada bedside handover? Apa gunanya ada bedside handover? Mencocokkan ya apa yang disampaikan dengan realita. Dibilangnya pasiennya kompos mentis, pas nyampe sana pasiennya udah apatis. Pernah kejadian, itu bukan gak pernah kejadian kakak-kakak. Pasiennya katanya aman-aman aja nih, operan gak ada apa-apa di nurse station. Begitu dilihat di ruangan lah pasiennya apatis, kan kayak gitu ya. Jadi itulah fungsinya. Dan yang akan operan, nah ini ada perubahannya di sini ya kakak-kakak kepala ruangan. Yang bedside handover ke seluruh pasien itu adalah PJ Shift. Karena dalam aturan manajemen keperawatan yang bertanggung jawab terhadap seluruh pasien dan juga terapi-terapi yang masuk itu adalah PJ Shift. Ya, perawat pelaksana itu melaksanakan. Kalau misalnya udah selesai melaksanakan, report ke PJ Shift-nya. Jadi PJ Shift harus yang paling update tentang semua pasien. Jadi nanti pada saat kakak serah terima, sampaikan, saya Dorma, PJ Shift malam, nanti digantikan oleh Santi ya Bu, PJ Shift paginya. Dan itu kakak keliling. Pada saat keliling, apa yang dilakukan? Bukan cuma keliling aja, bukan cuma keliling rame-rame bingung mau ngapain. Jujur, ada nggak yang lagi keliling bingung sebenarnya mau ngapain? Ada nggak? Banyak, bingung mau ngapain gitu, ikut aja keliling, tapi saya nggak tahu sebenarnya dia mau ngapain sih kan gitu ya. Sebenarnya ada yang perlu dicek pada saat teman-teman keliling. Nih, mencocokkan hasil operan dengan kondisi di lapangan. Jadi kehadiran pasien. Pasiennya ada apa enggak? Jangan-jangan pasiennya udah kabur. Pernah kejadian. Pasien kabur pernah ya? Pasien kabur di alam Anda zaman dulu. Oh, baru-baru ini juga pernah ada pasien dari Orchid kabur. Iya kan? Jangan ada Dorma, jangan ada Dorma. Kan contoh Kak Dorma. Bahwa itu kejadian gitu, ada pasien kabur. Jadi kehadiran pasien, fokus pada 6 SKP. 6 SKP apa sih? Sasaran keselamatan pasien ada 6 apa aja? Risiko infeksi dan risiko jatuh. Apa maksudnya risiko jatuh? Pasien kalau risiko jatuh dikasih apa? Gelang kuning sama stiker risiko jatuh. Berarti kalau ada pasien pakai gelang kuning terus ada stiker risiko jatuh harusnya apa? Ya apa yang hati-hati? Apa? Mas Isman ulang bener sih. Apakah? Apa yang dipantau? Nah, ya gimana cara mantaunya? Pasiennya 30 loh Kak, nggak sempet mantau satu-satu. Apa? Yang kencang. Itu harus dipantau keterangan lalu di ruangan, lalu lantainya licin atau tidak, lalu lokasi bel, lalu terpasang handrail, terpasang gelang kuning, dan palang risiko jatuh. Ya. Maaf ya. Jadi kalau ada pasien risiko jatuh berarti handrail harus terpasang ya, karena kalau misal handrailnya nggak ada lapor manajemen. Berarti itu partly adalah kesalahan dari manajemen, bukan salah teman-teman. Tapi teman-teman dengan sudah menyampaikan, maka sudah menggugurkan kewajiban menjaga pasien agar tidak jatuh. Ya, jadi banyak kejadiannya pasiennya pakai gelang risiko jatuh, oke, udah pakai gelang risiko jatuh, papannya udah dipasang, tapi dia sendirian handrailnya nggak dipasang. Kemudian kesadaran pasiennya menurun, pasiennya gelundung. Itu pernah terjadi, bukan tidak pernah terjadi. Itu sudah pernah terjadi. Ya. Jadi hati-hati. Pasien udah pakai gelang kuning, risiko jatuhnya udah terpasang. Udah nih, udah bagus. Tapi pasien itu sendirian, gak ada yang jagain, dan handrailnya tidak ada yang mengangkat. Pas pasiennya kesadarannya turun, jadi dia guling, jatuh. Itu kejadian, dan itu kalau kayak gitu masuknya ke insiden keselamatan pasien. Kemudian cek IV lab, cek IV-nya ya. Akses terpasang, instruksi puasa atau persiapan tindakan jika ada, kemudian personal hygiene dan juga lingkungan dan kondisi abnormal. Itu yang dicek.
Lalu diskusi singkat tentang tugas yang belum selesai. Antara PJ nih ya, ini PJ sama PJ nih. Alasan tugas tidak selesainya apa? Apakah karena manajemen waktunya atau karena patient centered? Misalnya, pasiennya belum dipasang infus ya, karena pasiennya nolak, tangannya masih sakit. Boleh nggak itu dioperin? Boleh. Tapi kalau misalnya ini pasiennya belum dimandiin ya pagi ini, kenapa? Pasien belum mandiin pagi ini, karena apa? Karena nggak sempat tadi gitu, atau misalnya karena kalau pasien menolak, iya. Kalau misalnya karena kakak-kakak yang tidak bisa mengatur waktu, maka selesain dulu. Obatnya belum masuk ya, nih kata shift pagi nih. Kata shift malam, harusnya masukin obat jam 6 pagi kan. Obatnya belum masuk ya. Terus kira-kira gimana tuh? Masukin, bener. Karena harusnya jam 6, udah jam 7 belum masuk obatnya. Masukin dulu, kalau udah selesai masukin baru boleh pulang. Kalau nggak kayak begitu, apa yang terjadi? Nggak ada yang ngerjain, oper aja terus semuanya gitu kan. Maka masing-masing harus bertanggung jawab. Menuntaskan tugas, kalau misalnya karena patient center, maka didelegasikan ke PJC lanjut ya. PJC selanjutnya menerima delegasi tas, lalu selesai. Itu antar PJ. Kita lanjut ke yang antar PP ya. Ya, kalau misalnya tadi pada saat serah terima, ini perawat pelaksana ya, pada saat serah terima ternyata tidak sesuai. Kan ada pertanyaan ya, pada saat diterima ternyata advisnya nggak sesuai. Kalau misalnya sesuai, kalian bisa lanjutin ke bedside handover dengan PP awal sesuai pasien masing-masing. Ya, memperkenalkan diri sebagai PIC shift baru, kemudian selanjutnya adalah cek fisik obat dan menerima operan individu pasien yang belum dilakukan jika ada. Kalau misalnya dari yang PIC sebelumnya, bedside handover dengan PP lanjut sesuai pasien masing-masing, yang disampaikan sama kurang lebihnya ya, jadi kakak-kakak ceknya itu kehadiran, fokus, ke 6 SKP, IV label, dan lain-lainnya, pamit dengan pasien dan menyerahkan ke PP lanjut, kemudian menuju ruang obat, operan fisik obat, stok atau tas yang belum dilakukan. Lalu diskusi singkat ya, apa alasannya tidak selesai, kalau misalnya masuk di akal silakan diterima, menerima delegasi tas, kalau misalnya karena masalah manajemen waktu, maka dituntaskan dulu sampai selesai. Ya, misal asuhan keperawatan malam belum diisi ya, boleh nggak? Nggak boleh, harus isi dulu baru boleh pulang gitu. Ini juga yang sering menjadi keributan ya. Jadi alur serah terima dari IGD ke UKO. Ya. Di sini yang berperan ada perawat IGD yang warna kuning, petugas admisi yang warna pink, perawat UKO on loop ya, yang warna hijau, perawat bedah UKO sama penata anestesi. Perawat bedahnya yang warna oranye, penata anestesi warna ungu. Kita mulai dari awal dulu. Kalau pasien yang diserah terimakan dari IGD ke UKO secara langsung, tandanya pasien itu mau apa? Sito. Kalau elektif semua dilakukan oleh ruangan, ranap, ya. Kalau dari IGD berarti dia sito. Jadi pasien direncanakan operasi sito. Lihat nomor satunya, inform consent. Pasien untuk tindakan operasi. Kalau sudah setuju baru lapor rencana tindakan sito ke UKO, sambil lapor dia input rencana tindakan di sistem dan lapor juga ke grup UKO, ya kan? Kemudian dari perawat IGD menyiapkan pasien untuk operasi. Jadi site marking harus dilakukan ya, perlu cukur atau tidak, blood set, IV lainnya, persiapan darah kalau perlu, penunjang radiologinya. Kalau misalnya pasien yang mau operasi fraktur-fraktur dan juga CT scan, maka harus basahnya dicetak ya. Dokternya nggak bisa buka peksa lagi operasi. Kemudian hasil laboratorium. Nah kadang suka ada pertanyaan nih, dok labnya belum semua keluar, gimana? Karena ini operasi sito bu. Kalau operasi sito berarti yang penting-penting aja, yang tambahan-tambahan yang agak lama nggak apa-apa ditinggal, tapi yang penting status infeksinya kita udah tahu, kondisi HB pasien kita udah tahu, BTCT itu kan yang paling penting ya, gitu. Kemudian periksa TTV pasien sebelum pindah. Nah ini di perawat UKO-nya pada saat ada yang input rencana tindakan di sistem dan lapor ke grup UKO, perawat UKO on loop-nya akan menerima notifikasi akan ada pasien masuk lalu melakukan serah terima pasien di ruang penerimaan nanti ya pada saat dioper dari IGD. Kan IGD udah ya.
IGD, periksa TTV pasien sebelum pindah, input TTV dalam lembar monitoring, melakukan final check. Final checknya tetap ya, jangan mentang-mentang. Situ itu kan 30 menit ya. Jadi sempatlah itu cek berkasnya. Setelah itu baru antar pasiennya ke UKO. Antar pasien ke UKO itu dia sambil infoin ke admisi. Nih lihat nih, ada info kelengkapan form transfernya akan dicek oleh admisi, lalu klik transfer pasien juga. Ya, periksa. Nah ini melakukan serah terima pasien di ruang penerimaan. Yang di perawat UKO ngapain? Periksa gelang pasien dan terapi terpasang ataupun tanggal. Lalu memperkenalkan diri ke pasien sebagai perawat, ya, periksa TTV pasien post transfer, buka juga, cek berkasnya, cek berkas rekam medis pasien diperiksa dan daftar obat. Itu dilakukan oleh petugas on loop di OK. Ya, bener ya, yang nerima pasien. On loop bukan, Kak, Kapriska, Bang Indra, Bang Yusuf. Siapa yang nerima pasien di OK? Yeay. Siapa aja boleh. Gak bisa jawab. Siapa yang standby katanya? Siapa yang standby di situ? Ya. Semuanya ada di situ. Pantesan takut yang nganter ya 1 lawan 3. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah pinter-pinter kan perawatnya kan? Pre-op-nya udah dicek kan semuanya? Tapi kalau Oh, masih. nggak usah takut. Kalau lengkap nggak usah takut, ya. Wih, betul. Lanjut ya, perawat bedah di UKO, ini yang ngomong kepala ruangan UKO nih ya. Jadi nanti perawat bedahnya akan ngecek ulang kelengkapan rekam medis, persiapan pasien atau area operasi, dan juga barang di badan pasien. Barang di badan pasien. Jadi kalau misalnya pasien masih pakai, ini kan sito ya, kadang masih pakai anting, masih pakai kalung, masih pakai gelang, itu maka harus dibuka. Kalau ada keluarga pasien langsung diserahkan keluarga pasien, kalau tidak ada disimpan dulu oleh perawat UKO. Kemudian perawat anestesi akan cek ulang riwayat alergi, riwayat obat masuk, laboratorium, makan terakhir, dan cek akses IV. Kemudian pasien diterima di unit UKO. Ya. Kalau udah diterima pasiennya berarti udah selesai. Gitu. Nah, pasiennya ini ya perawat IGD tadi setelah mengantar pasien ke UKO melakukan serah terima berkas. Serah terima berkasnya nih bisa dilengkapi sekarang atau enggak. Kalau belum lengkap, kalau bisa dilengkapi maka lengkapi. Kalau misalnya nggak bisa memang nunggu kayak SCP dan lain-lain ya berarti dibikin notesnya oleh perawat UKO. Oke, kalau dari IGD sudah diterima ke UKO, kemudian pasiennya di UKO udah dioperasi, selanjutnya pasien akan pindah ke ruang rawat inap. Yang ngoperin siapa? OK. Jangan ada lagi dari ruang rawat inap mudek-mudek ke perawat IGD. Ya, orang UKO jangan pada lepas tangan, karena kalian tadi udah dioperin sama orang IGD. Jadi kalau udah dari IGD dinaikin ke UKO kan udah serah terima, termasuk ke berkas administrasi dan berkas rekam medis. Berarti pada saat pasien mau pindah ke ruangan, yang ngoperin adalah petugas UKO ke petugas ranap. Nah, ini sering terjadi keributan, apalagi kalau dari poliklinik. Nah, dari poli, pasien rencana operasi elektif masuknya dari poli. Operasi jam 2 siang, masuknya dari poli jam 12 siang. Dari poli udah ngoperin nih ke UKO, udah ngasih tahu. Habis ini pasiennya dirawat inapnya di Jasmine ya bang. Abang nelfon kan ke Jasmine. Pasien udah selesai operasi kak. Roh Jasmine turun dong, ya dia nanya dong. Ini pasiennya pasien apa ya? Kan dia nggak tahu, pasiennya masuk dari poli. Jangan lagi dioper, tanya aja sama poliklinik lah. Kan ente tadi operan. Gitu. Jadi UKO yang ngoperin ke perawat Jasmine. Jadi pada saat kita sudah operan, bahasa Inggrisnya apa? Handover kan? Handover, serah terima. Ya udah, kalau udah saya serahkan, Anda terima. Kalau habis itu Anda menyerahkan ke unit lain, ya Anda yang nyerahkan, unit lain terima. Kayak gitu-gitu jangan digalauin ya. Dan jangan oper-oper tanggung jawab. Jadi kalau udah menerima, maka harus bisa menyerahkannya lagi nanti ke unit lain. Oke? Itu ya UKO ya. Ini dari UKO ke ranap. Nah, kalau dari UKO ke ranap, pasiennya sudah stabil, rencana pindah ruangan, periksa TTV pasien sebelum pindah, input, lalu melakukan final check,
menjemput pasien tidak boleh lebih dari 15 menit setelah dihubungi petugas UKO. Oh, ini petugas Ranap ya. Ya. Kalau misalnya UKO udah nelfon jam 13.00, berarti kakak-kakak dari Ranap harus jemput dalam waktu 15 menit. Ya, sekarang sudah diberikan kemudahan, bednya disimpan di bawah. Masih ada nggak yang bawa bed pasien naik lagi ke atas? Nggak ya, udah ada di bawah. Jadi kalau disuruh jemput, yang turun tinggal perawatnya aja, bawa badan. Ya, maka tidak ada alasan lama-lama. Kecuali kakak di atas lagi tindakan. Kalaupun ada code blue, yang code blue kan orang lain, tim code blue, bukan kita. Jadi turun ya. Kalau misalnya lebih dari 15 menit, maka kita harus konfirmasi ke petugas UKO. Ya, misalnya nggak bisa nih, kan udah telepon di jam 13.00. Kakak udah tahu kira-kira nggak bakal bisa karena saya harus jemput pasien echo dulu. Maka sampein ke petugas OKA, Kak saya lebih dari 15 menit ya karena saya mau jemput pasien echo dulu. Batasnya ada batasnya. Ada batasnya guys, 30 menit. Kenapa dibatasin? Ada yang tahu nggak? Kenapa dibatasin? Karena para petugas UKO-nya kan juga terbatas. Jadi mereka mau tindakan selanjutnya galau, ada pasien di ruangan RR yang perlu dipantau, nggak bisa. Jadi nggak bisa lama-lama. Pasiennya harus segera diangkat, dipindahkan dari situ maksimal 30 menit ya. Lalu serah terima by system, periksa checklist post-op-nya, ada penyerahan spesimen atau tidak. Kalau misalnya ada penyerahan spesimen dan perlu pemeriksaan lab, maka petugas di ruangan akan terima formulir pemeriksaan jaringan dan antar sampel ke laboratorium. Benar? Benar ya? Kalau misalnya tidak ada, ya nggak perlu dicek lab, maka spesimen diserahkan ke keluarga pasien. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan spesimen, pertanyaan selanjutnya, ada periksa radiologi apa enggak? Biasanya pasien-pasien yang habis bedah, yang pasang implan-implan tuh selalu dicek radiologi setelahnya. Kalau ada, maka menerima formulir permintaan pemeriksaan radiologi dan antar pasien ke radiologi dulu, baru nanti diantar ke ruang rawat inap. Kalau tidak, pasiennya langsung diantar ke ruang rawat inap. Selesai. Ini apa ya? Ini satu lagi ya, ini dari Ranap ke ICU. Dari Ranap ke ICU, jadi dari perawat ruangan, dokter jaga bangsa dan perawat ICU, yang perawat ruangan mengobservasi nilai EWS-nya, kalau misalnya nilai EWS-nya lebih dari 5 ya, 6, perawat menghubungi dokter jaga bangsa, gitu ya. Nanti dicek pasien memenuhi kriteria ICU atau tidak. Kalau misalnya butuh kriteria ICU, maka perawat konfirmasi ruangan ICU. Kalau ruangannya tersedia, dokternya akan periksa kondisi pasien, ya lalu laporkan hasilnya ke DPJP, disarankan untuk masuk ICU, gitu. Kalau di ACC oleh DPJP, maka konsul ke anestesi, baru pindahin nanti ke ICU. Kalau misalnya ruangan ICU-nya nggak ada, berarti kita ada persiapan rujuk pasien. Ya, setelah di ACC dokter umum akan input SBAR dan resep. Ini perawatnya, nah ini juga suka jadi biang keributan nih. Siapa dok yang ambil obat kan gitu ya? Yang ambil obat adalah perawat yang mengantar. Ambil obat dan BHP di farmasi, persiapan pengantaran pasien ke ICU, memastikan pasien transportable, lengkapi berkas administrasi dan rekam medis dan juga obat fisik, kemudian input TTV, input form, kirim pasien ke ICU, lalu lakukan serah terima. Kurang lebihnya sama ya intinya. Menerima notifikasi pasien masuk, terima operan by SIM RS, lalu periksa ulang TTV dan lain-lainnya. Kalau misalnya udah oke semua, tanda tangan form transfer ruangan lalu selesai. Ya, jadi selalu ya yang diulang-ulang di sini teman-teman harus melakukan konfirmasi. Ya, harus melakukan harus melakukan TTV sebelum dan sesudah transfer.